Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين ومسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa kembali untuk menambah iman kita dengan belajar kitab Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kita belajar masalah akidah, masalah tauhid. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga benar-benar agama yang kita terima ini murni. Karena kemurnian bisa didapatkan dengan mengambil kepada sumber. Sumber agama kita Al-Quran, sumber agama kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itulah dia pandangan hidupnya. Quran ucapan Nabi, perbuatan Nabi, praktik Nabi. Maka mereka menerima Islam yang murni. Oleh karena itu kalau kita mau mengenal Islam yang murni, kembali rujuk kepada caranya para sahabat beragama. Baik. Alhamdulillah sudah kita menyelesaikan bab al-khauf minasyirk, bab takut dari kesyirikan. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Babud du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Al-muallif rahimahullah mengatakan bab ajakan kepada syahadat, persaksian tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bab ajakan kepada tauhid. Wa qaulillahi ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat yang ke-108. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku, ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah, ala basiratin, di atas ilmu, ana, aku, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa manittaba'ani, dan yang mengikuti aku, wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil ajakan kepada syahadat la ilaha illallah. Munasabatul bab li kitab tauhid, apa hubungannya bab ajakan kepada syahadah la ilaha illallah dengan kitab tauhid? Apa hubungannya? Annal musannif rahimahullah, penulis semoga Allah merahmati beliau, lamma dzakara fil abwabis sabiqah, tatkala beliau telah menyebutkan pada bab-bab yang telah lewat tauhid, keutamaannya, takut dari lawan tauhid itu syirik,
Dzakara fi hadzal bab, penulis menyebutkan dalam bab ini annahu la yanbaghi, bahwasanya tidak pantas, tidak cocok liman arafa dzalik, bagi yang mengetahui tauhid, bagi yang mengetahui syirik, an yaqtasira ala nafsihi, mencukupkan dirinya saja. Tidak cocok, tidak pantas kalau sudah tahu tauhid, tahu lawannya, kok mencukupkan diri saja. Bal yajibu alaihi an yad'uwa ila Allah, tetapi harus dia mengajak orang juga, harus dia memberitahukan orang juga, harus dia mengajak orang juga kepada tauhid dan meninggalkan lawannya. Bil hikmah, tapi dengan syarat, dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan dalil. Wal mau'izatil hasanah, dan peringatan yang baik. Sebutkan ancamannya, sebutkan anjurannya. Kama huwa sabilul mursalin, sebagaimana yang ditempuh oleh para rasul. Wa atba'ihim, dan sebagaimana ditempuh oleh pengikut para rasul. Jadi begitu. Inilah dia hubungan bab ajakan kepada la ilaha illallah dengan kitab tauhid. Jadi setelah kita tahu tentang tauhid, apa maknanya, kita tahu apa keutamaannya, kita tahu apa lawannya syirik, jangan sekedar kita saja yang tahu, tapi kasih tahu orang lain juga, ajak orang lain juga, dengan bukti, dengan dalil, dengan bijak, bukan dengan kemarahan, bukan dengan cercaan, tetapi bawakan mereka dalil, bawakan mereka ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengancam akan bahaya syirik, bawakan mereka anjuran, hadis-hadis anjuran, hadis-hadis yang menyenangkan mereka, bagaimana keutamaannya orang yang bertauhid. Baik. Makna-makna kalimat yang terdapat di dalam ayat yang tadi dan makna yang terkandung dalam bab ini. Ad-du'a, apa arti doa? Seruan. Ay da'watun nas, ajakan atau mengajak orang. Ila syahadati alla ilaha illallah, ajakan kepada tauhid. Ajak umat ini bertauhid. Ajak mereka mengenal Tuhannya. Fahamkan mereka akan Rabb-Nya. Ingatkan kepada mereka hak Allah. Ingatkan kepada mereka kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa disebut kalau para ulama kita, awwalu wajibin 'alal mukallafi ma'rifatillah atau ma'rifatullah azza wa jalla. Yang pertama kali yang wajib diketahui oleh setiap orang yang mukallaf, orang yang baligh, sehat akalnya, mengenal Allah, mengetahui Allah, mengetahui penyembahnya, mengetahui yang disembah, mengetahui Rabb-Nya, penciptanya, mengetahui Tuhannya. Karena Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini ajarkan pertama kali kepada umat. Maka lihat Nabi, coba apa yang diajak orang Quraisy pertama yang kafir tuh? Qulu la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Orang Quraisy paham la ilaha illallah, bahasa Arab soalnya. Kalau sudah bilang la ilaha illallah berarti tidak boleh lagi menyembah patung, tidak boleh lagi berbuat syirik, tidak boleh lagi percaya kepada dukun, paranormal, dan yang lainnya. Maka ada yang menerima dan lebih banyak yang menolak. Nah kita pintar bilang la ilaha illallah, yang kafir pun pintar bilang la ilaha illallah, tetapi faham maknanya? Tidak faham maknanya. Maka ingatkan mereka yang pertama kali. Itu kewajiban pertama. Sebelum salat, hajar tauhid dulu. Hajarkan. Baik.
Jadi ajakan kepada Allah, ajakan kepada tauhidullah, beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah dan apa yang dibawa oleh para rasul yang kaitannya dengan tuntutan la ilaha illallah. Taib qul hadhihi sabili. Dalilnya kita mengajak kepada tauhidullah. Katakanlah ya Muhammad, al-khitabu lirrasul. Ini ucapan ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan kepada pengikutnya. Hadhihi ay dakwah. Ajakan yang aku ajak manusia kepadanya, jalan yang aku berada di atasnya. Katakanlah, hadhihi, inilah dakwahku, inilah jalanku. Sabili, tariqati, jalanku, wa da'wati, dan dakwahku. Maka dakwahnya para nabi itu tauhid. Nabi Nuh tauhid. Semua para nabi yang pertama akidah. Karena ini yang paling besar. Karena ini yang paling berat. Karena menyelisih ini paling berbahaya. Ad'u ila Allah. Aku mengajak kepada Allah, ila tauhidillah, mengajak kepada mengesahkan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam al-asma was sifat. La ila hudz min hududid dunya, bukan mengajak kepada bagian dari bagian dunia. Perhatikan nih para ikhwan, para jamaah. Sebagian dakwah, aliran, kepercayaan ujung-ujungnya mengajak kepada caranya atau mengajak kepada partainya. Kalau dakwah sunnah, dakwah salaf tidak. Mengajak orang bagaimana mentauhidkan Allah, mengikuti Quran, mengikuti hadis, sudah. Tidak ada kebutuhan kita sama antum. Mau jungkir balik silahkan, yang penting sudah disampaikan. Kita ajak antum supaya antum selamat. Bukan kita ajak antum ngaji supaya antum memuji saya, antum membuat saya menjadi itu DPR, tidak. Ya, tidak pungut iuran tiap bulan, tidak, enggak ada. Enggak ada kartu anggota juga, enggak ada. Tapi bagaimana antum ikut apa yang disebut oleh Allah dalam Quran, ya ikut yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum sudah istiqamah, antum yang selamat. Ini maknanya. Ya, bukan ujung-ujungnya wah kita begini, bukan ujung-ujungnya begitu, tidak. Bukan begitu dakwahnya Nabi itu. Ujungnya apa? Bagaimana mentauhidkan Allah. Karena itu tujuan yang paling mulia. Karena itulah dia dakwahnya seluruh nabi dan rasul. Apa? Semua nabi mengatakan sebagaimana dalam surat Al-Anbiya dan yang lainnya. Mereka mengatakan, "Ma lahum min ilahin ghairu." Kalian tidak punya ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Semua nabi seperti itu jawabannya. Ubudullah, ibadah hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Tetapi kalau lihat, kalau kelompok yang tidak mengikuti manhaj yang hak ini, cara beragamanya Nabi dan para sahabatnya, lihat sudah. Pasti akan digiring kepada kemauan kelompok itu. Kalau kita tidak, dakwahnya tidak, kita giring antum kepada Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah menjadi hakim kita. Benar menurut Allah dan Rasulnya, antum benar. Tapi salah menurut Allah dan Rasulnya, salah. Hayati ini, renungkan ini. Jadi ajak kepada tauhidullah. Ajak umat ini bagaimana mentauhidkan Allah. Sebab apa? Kemenangan di dunia akhirat dengan bertauhid. Orang diberikan kekuasaan dengan tauhid para jamaah. Allah sebutkan dalam surat An-Nur. Allah sebutkan apa? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah janjikan orang beriman di antara kalian dan beramal soleh, beriman di atas tauhid, amal soleh di atas sunnah. La yastakhlifannahum fil ardh. Mereka akan dijadikan berkuasa di muka bumi. Janji. Ya. Nanti ada syaratnya tapi kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelumnya menjadi penguasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada. Dan Allah akan tegakkan agama yang diridhoinya. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan ganti rasa takut dengan rasa aman. Syaratnya terakhir, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a.
beribadah hanya kepadaku, jangan mereka berbuat kesyirikan. Ini dia. Jangan pernah terpengaruh dengan filsafatnya orang-orang yang menyimpang. Bagaimana? Ini selama ini kita nonton saja katanya. Seperti orang main bola, kita jadi penonton saja. Sekali-kali turun di lapangan katanya. Maka langsung kita terjun, ya, masuk ke parlemen dan semisalnya kita mau merubah katanya. Justru dia saja yang berubah. Nggak ada ceritanya merubah, itu dia berubah terus. Kenapa? Karena sistem yang ada. Sistem yang mengatur antum, nggak bisa, mustahil. Tapi kalau ikut cara Nabi, berubah orang. Tapi kalau nggak ikut cara Nabi, mobilnya yang berubah, ya, kursinya berubah. Tapi kalau ikut cara Nabi, manusia dirubah. Hatinya pertama, jantungnya dirubah, rajanya dirubah yang ada di badan itu. Maka dia akan patuh, dia akan tunduk. Maka lihat, orang yang tidak mengikuti caranya dakwah para Nabi, ingin apa? Ingin tokcer, ya, instan, mau merubah begitu saja, tidak semudah membalik telapak tangan. Nabi berapa lama mereka berdakwah? Umat dirubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah. Ya, baik. Jadi kita mengajak kepada tauhid, bukan kepada kepentingan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Di dalam surat Yasin, "Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun." Ikuti orang yang tidak minta upah kepada kalian. Sekarang banyak, ya, ujung-ujungnya mengajak untuk mengangkat pribadinya. Ujung-ujungnya membawa kepada organisasinya. Ujung-ujungnya kalau dakwah tauhid, dakwah Ahlussunnah, dakwah salaf, bagaimana manusia bertauhid kepada Allah dan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sudah itu. Wala ila riasah. Mengajak kepada Allah, mengajak kepada tauhid, bukan kepada kepentingan dunia, bukan kepada kepemimpinan, wala ila hizbiyah, bukan kepada kelompok. Bukan kepada kelompok. Sehingga tidak akan ada baju khusus, tidak akan ada lagi topi khusus. Tidak ada. Tapi bagaimana beribadah kepada Allah sebenar-benarnya? Bagaimana ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenar-benarnya? Itu arti ad'u ilallah. Sebab apa? Oleh karena itu sebagian mufassirin mengatakan banyak orang mengajak kepada Allah, jalan Allah, tetapi di belakang itu ada kepentingan. Banyak, waspada. Waspada. Kemudian apa arti ala basirah? Ay ala ilmin. Dan mengajak itu harus dasar ilmu. Jangan mengajak atas dasar dongeng. Jangan mengajak atas dasar hadis-hadis palsu. Ya. Namun apa sebagian kalau dikatakan ini menyampaikan hadis palsu? Mana ada nabi yang palsu katanya? Ya. Masa Rasul palsu katanya? Masa sahabat palsu katanya? Ya enggak ada Nabi Muhammad itu palsu. Nabi Muhammad benar sudah. Sahabat Abu Hurairah benar Abu Hurairah. Tetapi orang mengatasnamakan Nabi, makanya hadisnya palsu. Orang mengatasnamakan Abu Hurairah bilang begitu, makanya hadisnya palsu. Kemudian di dalam ilmu hadis pun, dalam disiplin hadis ada ilmunya, mengetahui keaslian dan tidaknya. Kalau pada diri kita saja tidak nerima kita kalau orang mengatasnamakan suatu ucapan padahal tidak benar kita katakan. Nerima kita? Tidak menerima. Kenapa banyak terjadi penjara setelah pengadilan? Karena itu ada yang menuduh, ada tidak mau menerima tuduhan. Kalau urusan dunia saja dituduh padahal tidak benar, siap masuk penjara dan siap ditembak. Kenapa kalau urusan agama kaitannya surga dengan neraka tidak kita teliti? Jadi harus benar. Tanggung jawab besar orang menyampaikan itu. Ya, tanggung jawab benar besar. Jadi ala basirah, ala ilm. Harus dengan ilmu. Mana nama ilmu? Ibnu Al-Qayyim menjelaskan ilmu qala Allah.
Wal ilmu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu adalah ucapan para sahabat Nabi. Itu namanya ilmu. Kalau bukan dalil dari kitab Allah, dari hadis yang sahih dari aqwal sahabat. Imam Syafi'i mengatakan apa? Itu adalah bisikan setan. Itu apa kata Imam Syafi'i? Setelah beliau mengatakan al-ilmu ma qala fihi haddatsana wa akhbarana. Ilmu itu yang ada haddatsana fulan, hadis. Wa akhbarana fulan, hadis. Selain daripada itu masyghalatun atau mushghilatun, selain daripada itu adalah hanya membuang-buang waktu. Apalagi cerita, apalagi membual. Cerita, bukan hadis. Salah seorang a'immah mengatakan apa? La an ara naran tu'ajjiju fil masjid khairul li min an ara qasan fil masjid. Saya melihat bagian dari masjid menyala lebih baik ketimbang saya melihat tukang cerita di dalam masjid. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Abu Khaitsamah dalam kitabnya Kitabul Ilm dengan sanad yang sahih dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, ya, beliau melewati tukang cerita. Begitu melewati tukang cerita, Ali bertanya, "Hei, apakah engkau tahu hadis mansukh, hadis yang terhapus dan penghapusnya? Tahukah engkau ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus?" "Tidak tahu ya Amirul Mukminin." Maka langsung Ali mengatakan, "Halakta wa ahlakta." Kamu hancur dan kamu menghancurkan orang. Kamu celaka dan kamu mencelakakan orang. Tahu ayat yang mansukh, yang terhapus? Tahu hadis yang menghapusnya? Tahu hadis yang terhapus? Tahu ayat yang menghapusnya? Tahukah hadis yang menghapusnya? Kalau tidak tahu, mau cerita-cerita, kalau ini mencelakakan diri dan mencelakakan orang lain. Waspada para jamaah. Orang banyak berdakwah pakai cerita saja sekarang. Pengalaman saya begini. Pengalaman saya begini. Membuang umur, mencelakakan orang. Tetapi namanya manusia ini kadang-kadang haus terhadap ilmu. Dia gini aja. Nah ini. Ya. Jadi ala basirah berdakwah dengan ilmu, dalil. Ya, ala ilmin bidzalik. Apa arti dengan ilmu? Dia tahu yang disampaikan itu punya bukti, punya dalil. Karena ingat, semua permasalahan agama ini ada dalilnya para jamaah. Tidak ada yang tidak ada, pasti ada. Kalau tidak ada bid'ah namanya. Ya, karena Allah menyempurnakan agama ini dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Cara burung begini diajar oleh Nabi, apalagi yang pahalanya sebesar gunung Uhud tidak diajar. Jadi yang kita sampaikan tahu dalilnya, tahu landasannya. Jangan katanya begini, menurut saya begini, hemat saya begini. Banyak orang seperti ini sekarang. Kita tertipu dengan negara prop, dok. Jadi harus tahu dasarnya. Wa burhanin aqlin wa syar'i. Baik dalil akalnya kita tahu maupun dalil syar'inya. Harus tahu apa yang disampaikan itu. Ya. Jangan yuharrif ma la ya'rif. Berbicara, menyampaikan tapi enggak tahu ditanya, enggak bisa jawab. Ya. Wal basiratu al ma'rifatu allati yumayyizu biha bainal haqq wal batil. Apa arti basirah? Namanya basirah adalah pengetahuan yang menjadikan kita bisa membedakan antara hak dengan batil. Itu arti basirah. Itu arti basirah. Ala basiratin. Di atas ilmu yang bersandar kepada dalil, baik Quran, sunnah, wal ijma' maupun al-qiyas, dan qiyas itulah dia akal di dalamnya. Sehingga kita tahu mana hak mana batil. Wa man ittaba'ani, kata Nabi, aku mengajak kepada tauhid, kemudian bersandar kepada dalil. Karena apa? Nabi mengajak pakai apa coba dulu? Pakai cerita atau pakai wahyu? Wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dalam surat An-Najm. Wa man ittaba'ani, dan pengikutku, pengikut Nabi juga kalau berdakwah itu pakai ilmu. Ya. Ai amana bi, orang-orang beriman kepadaku, wa saddaqani, dan membenarkan aku. Yahtamilu annahu atafa 'ala ad-dhamir al-marfu fi ad'u fayakun al-ma'na. Maka kemungkinan, ya, atau bisa berarti begitu, bisa berarti kata-kata wa man ittaba'ani, huruf wawunya ini
balik kepada ad'u. Berarti apa artinya? Ana ad'u ilallah ala basirah. Saya mengajak kepada tauhid bersandarkan kepada dalil. Wa man ittaba'ani kadzalik. Pengikutku pun pakai dalil. Wa yahtamilu ay yakuna atfan 'ala ad-dhamiril munfasil ana fayakunu al-ma'na. Dan makna yang kedua bisa berarti digandeng wawu tersebut larinya kepada saya, ana. Maka artinya saya dan pengikut saya di atas dalil. Jadi ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Arti dari ana wa man ittaba'ani dua artinya, dua-duanya bisa benar. Saya dan pengikut saya berdakwah berdasarkan dalil. Itu yang pertama. Makna yang kedua, saya dan pengikut saya di atas dalil. Yang pertama berdakwah dengan dalil, yang kedua di atas dalil. Dua-duanya benar. Ya, wa tahqiq. Secara penelitian, annal atfa yatadammanu al-ma'nayain. Kata huruf wawu tersebut, ya, dan setelahnya mengandung dua makna. Pengikut Nabi, merekalah orang-orang berilmu. Wa adda'una ila Allah, sekaligus mereka mengajak kepada tauhid. Nah, ini para jamaah, pengikut Nabi itu harus dasarnya ilmu. Dan ilmu tidak benar kalau tidak ada amal. Amal tidak benar kalau tidak ada ilmu. Perhatikan itu. Allah berfirman apa? Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Ya Allah, bukan jalannya yang kau murkai. Siapa dimurkai? Yahud. Kenapa Yahud itu punya ilmu tapi tidak mengikuti dan mengamalkannya? Dhal, sesat. Siapa sesat? Kristen. Kenapa? Rajin beramal tapi tanpa dalil. Nah, ini dia. Jadi pengikut Nabi itu mereka di atas ilmu sekaligus mereka mendakwahkan ilmu. Baik. Wa subhanallah, maha suci Allah. Apa arti subhanallah? Ai unazzihullah, aku sucikan Allah. Wa uqaddisuhu, dan aku bersihkan Allah an yakuna lahu syarik, dari segala sekutu. Fi mulki, dalam kerajaannya, au ma'bud bihaqqin siwahu, dan aku sucikan Allah dari sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini arti per kalimatnya. Sekarang kita cari mana makna secara global dari ayat ini sehingga jelas bagi kita. Ya'murullahu rasulahu, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yukhbiran nasa, supaya Nabi memberitakan kepada seluruh manusia, an tariqatihi, tentang jalan Nabi, wa sunnatihi, tentang cara Nabi, annaha da'wah ila syahadati an la ilaha illallah. Cara Nabi, jalan Nabi mengajak kepada tauhid. Mengajak kepada tauhid. Ala ilmin, tetapi mengajaknya pun pakai ilmu, pakai dalil. Ya, pakai dalil mengajaknya. Wa yaqinin, dan dengan keyakinan, wa burhanin, dan bukti mengajaknya. Dalil. Maka para jamaah, ya, dakwah Ahlussunnah bersandar kepada dalil, bersandar kepada ilmu. Dan para ulama telah menulis kitab-kitab akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ilmu sunnah ini sangat banyak. Kitab tauhid berapa yang kita tamatkan? Masih yang lebih besar itu masih lebih banyak. Yang lebih rinci penjelasannya masih lebih banyak. Nah, bagaimana kita ini mau berilmu, kitabnya mati-mati itu saja. Itu terus siang malam, tiap asar itu aja. Bagaimana mau berilmu seperti ini? Ilmu Islam masih banyak belum kita ketahui. Ya. Ini dia. Jadi Allah